Alhamdulillah, syara'a ad-dina hudan linnas wa rahmah, wa ja'ala al-izzata wa sa'adata liman tamassaka bih wa tahalla bi adabi. Ashhadu an la ilaha illallah al-azizur rahim, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Ia curahkan. Dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang telah menjadi bahagian dari kehidupan kita. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan tidak ada perhiasan yang lebih baik daripada perhiasan takwa, serta tidak ada pakaian yang lebih aman dan nyaman bagi kita kecuali pakaian ketakwaan. Mudah-mudahan dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjaga batasan-batasan yang telah Allah berikan, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang takwa. Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman di kota Madinah menghadapi musim paceklik, panas yang begitu lama akhirnya menyebabkan sumur-sumur di kota Madinah semuanya kekeringan, kecuali satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Menyadari bahwa sumur itu akan sangat dibutuhkan umat Islam, orang Yahudi ini akhirnya membisniskannya. Berita itu sampai kepada Rasulullah dan beliau amat risau, karena itu jelas akan menyulitkan umat dan akan membuat kita kesusahan. Oleh karena itu beliau panggillah beberapa pakar yang terkait dengan ekonomi. Akhirnya beliau berpesan kepada Utsman bin Affan agar beliau mengambil alih sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi itu. Tujuannya adalah agar umat Islam tidak menghadapi kesulitan di musim paceklik seperti itu. Peristiwa ini bisa kita temukan di dalam banyak literatur. Yang menjadi masalah adalah apa yang perlu kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Jelas keadaan ini bukan terjadi tanpa ada isyarat. Allah menyampaikan di situ bahwa umat Islam penting berekonomi. Ini agama bukan hanya agama yang membahas tentang salat semata. Penting sekali berekonomi. Hingga kalau kita mendengar kalimat udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara kaffah. Istilah ini selalu terdengar di dalam kehidupan kita. Kaffah maksudnya bukan hanya persoalan pemahaman, tapi juga perkara bidah.
Artinya agama ini menyuruh kita bukan hanya masuk dalam bidang-bidang sosial keislaman semata-mata, tapi masuklah ke dalam ekonomi, masuklah ke dalam kemiliteran, masuklah ke dalam seni. Karena memang aspek-aspek ini tidak bisa kita lepaskan daripada kehidupan umat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memisahkan antara salat dengan zakat. Setiap kali ada kalimat salat di dalam Al-Quran, selalu diikuti oleh kalimat zakat. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa setelah salat engkau jangan diam. Perkara yang lebih penting setelah itu adalah ekonomi. Bangunlah ekonomimu. Bahkan ketika kita berbicara tentang salat Jumat, itu sering disampaikan kepada kita, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila engkau dipanggil untuk salat, tinggalkan seluruh urusanmu, tinggalkan jual beli, artinya tinggalkan ekonomi. Tapi setelah salat, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah selesai, bertebaranlah kembali, carilah karunia Allah Ta'ala. Mengapa antara salat dan zakat serta ekonomi ini selalu berdampingan? Ekonomi bukan hanya terkait dalam persoalan beli-belian. Ekonomi itu juga terkait dengan iman. Bahkan dalam ungkapan sering kita dengar, kadal fakru ayyakuna kufra. Fakir itu bisa membuat orang menjadi kafir. Kita mungkin kuat dengan tekanan-tekanan fisik, kita mungkin bisa berhadapan dengan tekanan-tekanan bagaimana berat sekalipun, tapi kalau tekanan ekonomi, kemiskinan itu tidak bisa diatasi kecuali dengan keluar dari kemiskinan itu. Hari ini yang dihadapi oleh umat Islam itu, umat ini terlalu fokus di dalam benda-benda yang bersifat sosial keislaman, tapi kurang masuk di dalam ekonomi. Hingga akibatnya jumlah kita tidak sesuai dengan penguasaan ekonomi yang kita miliki. Ada 85% umat Islam di Indonesia. Kalau jumlahnya lebih 200 juta, tapi kita hanya menguasai 12% ekonomi. Ada umat yang jumlahnya cuma 15%, mereka menguasai 85% bahkan 80% ekonomi. Akibatnya apa yang terjadi? Umat Islam tergantung kepada orang lain. Belum lagi konflik-konflik yang terjadi di antara umat Islam, mulai dari konflik politik sampai konflik internal seperti yang kita lihat di seluruh penjuru dunia hari ini. Munculnya orang-orang yang terlantar, ada para imigran yang tidak diterima di tempat itu, lalu kemudian mereka hidup melempar. Ada di Rohingya, ada di Suriah jutaan orang, ada di Lebanon, ada di Palestina. Inilah kondisi umat Islam ini hari ini. Memang ada satu target agar bisa dikuasai, miskinkan terlebih dahulu, karena itu adalah kuncinya. Kalau engkau ingin mengkafirkan umat Islam ini, gak usah menyebarkan agama-agama terlalu transparan, miskinkan mereka. Setelah perut mereka kosong, maka tawarkanlah apa yang engkau tawarkan, imannya akan tergadai. Karena itu dulu Nabi sangat perhatian betul kepada persoalan ekonomi ini. Sebab itu hadirin, miris kita sebetulnya apabila umat Islam sampai hari ini masih membahas, masih berdebat persoalan-persoalan internal yang sudah dibahas sejak 1400 tahun yang lalu dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Mulai persoalan-persoalan ibadah, mulai dari persoalan-persoalan tata cara yang sebenarnya perkara itu perkara normal. Akibatnya energi kita habis untuk membahas itu, maka ekonomi kita tinggalkan. Akibatnya ekonomi yang menjadi kunci kehidupan kita hari ini itu dikuasai semuanya oleh non-muslim. Maka oleh karena itu umat Islam perlu merubah cara pandang, perlu membuka wawasan. Kita tidak boleh hanya tergelungkup di dalam keislaman ini, keluarlah. Karena Islam ini bukan hanya mengatur soal ibadah, Islam ini bukan hanya mengatur soal bagaimana kita salat, bagaimana caranya kita berhaji, tapi Islam juga mengatur bagaimana cara kita berzakat.
Bagaimana kita mengayakan orang lain yang miskin, bukan menjadi miskin lalu menerima dari orang lain. Itu yang diinginkan oleh agama ini. Sayang sekali kita sudah terlalu terlena dengan perkembangan perdebatan yang begitu banyak. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa banyak orang Islam itu yang menjadi pendusta agama apabila dia tidak memperhatikan orang miskin dan tidak memelihara anak yatim. Itu apa artinya? Allah mendorong kita menjadi orang mampu, bukan menjadi orang miskin. Allah mendorong kita untuk berekonomi, bukan untuk menjadi konsumen, tapi menjadi produsen. Begitu banyak ayat Al-Quran, surah di dalam Al-Quran yang membahas tentang itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di ujung sekali dari kalimat ini, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah, setelah kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Apabila kalian sudah selesai dari urusan, bekerjalah lagi. Artinya Allah menyuruh umat Islam gigih, bukan menjadi umat yang pendiam, bukan menjadi umat yang pemalas, bukan menjadi umat yang kalem. Gigihlah, karena hanya dengan gigih itu bisa kita keluarkan umat ini dari keterpurukan seperti hari ini. Wa ila rabbika farghab. Setelah itu baru memohon kepada Allah Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu kita perlu merubah cara pandang dan paradigma berpikir kita, bahwa Islam ini bukan hanya persoalan ibadah, masuklah ke dalam ekonomi. Dengan begitu maka penguasaan ada di tempat kita. Artinya kita sendiri yang akan menguasai. Rasulullah sebagai founder dari agama yang kita cintai ini, beliau itu bukan orang yang betul-betul hanya tinggal di masjid, tidak. Beliau berjalan sampai ke pasar, beliau berdagang sampai ke negeri Syam. Founder agama ini pedagang, bukan orang-orang yang duduk. Berapa jarak negeri Syam itu ke Mekah? 1.500 kilo. Kalau ditempuh dengan unta membutuhkan perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan lagi, 2 bulan perjalanan itu di bawah terik matahari yang luar biasa panas. Di tempat kita cuma 37, tapi di sana 47. Disitulah Rasulullah SAW bergerak. Apa yang beliau tuju? Berdagang. Apa yang beliau sampaikan? Umat ini tidak boleh menjadi umat yang duduk, tapi umat ini harus menjadi umat penguasa, umat yang selalu berekonomi. Sampai kepada sahabat-sahabat beliau pun demikian beliau ajarkan. Maka oleh karena itu mesti kita pecah fokus umat ini dari terlalu keras dan terlalu banyak perbincangan tentang sosioekonomi Islam, sosio-Islam, kepada ekonomi dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga mendorong setiap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Islam agar memiliki peranan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya dalam persoalan-persoalan keagamaan, tapi juga dalam persoalan ekonomi umat. Hadirin yang dimuliakan, jua dari rukun Islam itu semuanya terkait dengan ekonomi. Ada zakat. Zakat tak mungkin kita tunaikan kecuali setelah kita kaya. Ada haji. Haji tak mungkin kita tunaikan kecuali kita mampu. Tinggal satu lagi, puasa. Setelahnya itu ada lagi yang lain, sholat. Sholat itu memang bersifat pribadi. Ini intinya, artinya apa? Betapa besar harusnya perhatian ekonomi, perhatian umat terhadap perekonomian agar kita bisa menjadi umat yang terbaik. Kita selalu menepuk dada, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Sering kita ulang-ulang, kadang-kadang melambung kita terlalu tinggi, tapi kita tidak menyadari bahwa dalam pandangan orang lain kita sangat sederhana. Tidaklah umat yang terbaik, kecuali kalau kita berusaha menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجة. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.